hari Minggu adik-adik. Halo adik-adik, apa kabarnya? Jumpa lagi dengan kakak-kakak. Semoga tetap semangat ya adik-adik. Yang sudah masuk sekolah, yang sudah tatap muka, tetap jaga kesehatan ya. Ikuti protokol kesehatan. Yang di rumah tetap semangat adik-adik. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bernyanyi dengan judul lagu Kumasuki Gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali Tuhan kami mengucapkan puji dan syukur atas segala penyertaan Bapa kepada kami dalam satu minggu ini, sehingga kami boleh bertemu kembali Tuhan dalam ibadah online kami. Kiranya Tuhan Engkau yang hadir memberkati kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti selesai kebaktian kami ini ya Tuhan. Tuhan, kiranya pandemi boleh cepat berlalu sehingga kami boleh Tuhan berkumpul bersama di rumah-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami serahkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan yang campur tangan di dalamnya. Ampuni segala salah dan dosa kami agar kami layak menerima setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Hanya dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi kembali dengan judul lagu Setia Setialah. Setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati. Setia, setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati. Halo adik-adik, apa kabarnya? Masih semangat untuk tetap ibadah online kan di rumah masing-masing? Tetap jaga kesehatan ya. Walaupun di antara adik-adik dan kakak-kakak guru sekolah minggunya ada yang terkena musibah banjir, jangan sedih karena Tuhan bersama kita. Dan jangan lupa tetap menjalankan protokol kesehatan 3M. Oke adik-adik,
sebelum mendengarkan cerita yang akan kakak bawakan, kita berdoa bersama-sama dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami walaupun kami masih di rumah masing-masing dan kami masih menjalankan ibadah online di rumah kami Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, semua ini akan segera berakhir dan kami akan dapat berkumpul bersama-sama di gereja untuk memuliakan nama-Mu. Kami akan mendengarkan sedikit cerita yang akan Kak Rosa bawakan Tuhan, sertai kami selalu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, amin. Ayo adik-adik dibuka Alkitabnya. Untuk nats cerita kita hari ini ada di Matius 13 ayat 32 sampai 33. Ayo sudah dibuka Alkitabnya? Ayat 32 kita baca bersama-sama ya adik-adik. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Seperti yang tertulis di ayat 32, dikatakan perumpamaan kerajaan surga itu seperti biji sesawi. Jadi ada cerita adik-adik, biji sesawi yang ditaburkan di tanah yang baik itu bertumbuh menjadi pohon yang besar. Padahal biji sesawi ini biji yang paling kecil sekali di antara biji-biji yang lain. Biji yang paling kecil ini tumbuh dengan baik dan subur adik-adik dan menjadi pohon yang besar sehingga burung-burung hinggap dan bersarang pada cabang-cabangnya. Contohnya, terkadang kita merasa tidak bisa apa-apa, minder karena teman-teman kita bisa nyanyi, main musik, menggambar dan lain-lain. Padahal sekecil apapun yang kita lakukan dengan kasih, tulus dan tekun, semua akan bertumbuh dan berbuah. Tuhan pasti akan berkati usaha yang kita lakukan sekecil apapun itu, dan usaha yang kita perbuat itu akan menjadi berkat untuk semua orang dan untuk kita sendiri. Tapi adik-adik juga harus ingat apa yang kita lakukan semua untuk memuliakan nama Tuhan ya. Kita baca kembali ayat 33. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kambir seluruhnya. Di ayat 33 juga dikatakan perumpamaan ragi itu tentang hal kerajaan surga. Adik-adik tahu nggak ragi itu apa? Ragi itu adalah bahan yang dipakai untuk mengembangkan adonan roti. Dari nas ini diceritakan bahwa ragi ini menggambarkan sesuatu yang jahat adik-adik. Karena sifat ragi yang jahat itu kita gambarkan sebagai sifat yang sombong, angkuh, dan munafik yang berpengaruh terhadap gereja. Gereja yang dimaksud adalah diri kita masing-masing ya adik-adik. Sekarang dunia sudah dipenuhi dengan ragi. Kita memuliakan nama Tuhan hanya di mulut saja, tapi hati kita jauh dari Tuhan. Banyak yang mengakui Tuhan, tapi kita ragu terhadap Tuhan. Sehingga keraguan yang terjadi semakin besar dan memakan iman percaya kita kepada Tuhan, seperti ragi yang menyatu ke seluruh adonan. Inilah yang Tuhan peringatkan kepada kita. Tetap waspada dan berjaga-jagalah. Kita harus hidup di dalam kebenaran dan kekudusan, bukan menjadi dan mencari kesenangan dunia saja. Jadi, kita harus mengimani Tuhan, bukan hanya di mulut saja ya adik-adik, tetapi di tingkah laku kita juga. Dan jangan patah semangat untuk terus tetap memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita kembali bernyanyi lagi, kita berdoa dulu ya adik-adik. Ya Tuhan, terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu. Kami telah mendengarkan cerita tentang perumpamaan Tuhan. Sertai kami selalu Tuhan dimanapun kami berada. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu nyata untuk kami. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Amin. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Tuhan memberkati. Kita bernyanyi kembali dengan judul lagu Hati yang Gembira Adalah Obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Hati yang gembira, haha, adalah obat. Seperti obat, hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, haha, Tuhan senang. Hati yang gembira